Selamat datang di Gudu Channel. Kali ini saya masih coba-coba tampilan baru ya teman-teman ya. Nah, ini kita kedatangan tamu dari KST41 ya tuh. Dan kali ini unboxingnya agak beda karena pengirimnya beda ya teman-teman ya. Jadi saya nggak beli online. Untuk kali ini, untuk pertama kalinya Gudu Channel nggak beli. Nah, buat kalian yang tertarik, kalian bisa cari aja di browser kalian KST41 yang serinya Marvel Avengers yang Iron Man ya teman-teman yang saya pilih ya. Nah, kalian bisa cari saja. Kali ini saya nggak bisa kasih link di bawah teman-teman ya. Mohon maaf. Jadi kalian harus browsing saja. Nah ini tanpa lama-lama kita langsung bongkar aja ya. Benda tajam pakainya hati-hati. Jadi grass kayak gini. Oh, dari penampilannya itu untuk gaming ya. Ini memang dirancang untuk gaming. Dengan pertama, HD voice untuk bertelepon, kemudian Bluetooth-nya 5,4, sudah latensinya rendah banget, comfortable to wear, dan long lasting battery life. Oke. Dengan spesifikasi seperti ini, Bluetooth-nya 5,4, transmission distance 10 meter, usage limit kurang lebih 5 jam, horn diameter itu driver ya, itu 10 mm standar, nggak gede-gede amat, karena yang paling besar itu setahu saya ada di 13 ya untuk TWS ya. Kemudian ada baterai, kapasitas baterainya ada di 40 mAh, 3,7 volt. Oke, ini standar dan ini standar yang cukup tinggi sehingga dia kurang lebihnya rada awet ya. Kemudian ada charging time-nya 1,5 jam itu untuk docknya atau casingnya. Kemudian untuk inputnya itu di 5 volt. Ya, seperti itu. Oh, ini ngecas ininya, piece-nya yang 1,5 jam. Kemudian ini ada charging kompartemennya, docknya ini. Kapasitas baterainya 300 mAh standar. Kemudian ngecasnya kurang lebih 2 jam dan rated inputnya 5 volt sama ya. Terus seperti itu. Dan disclaimer, bisa jadi yang terjadi pada kenyataannya berbeda tidak sesuai dengan yang tertulis. Nah, ini kita langsung buka saja. Oke, langsung kosong ya teman-teman ya. Kita pinggirkan dulu. Di bawah kita menemukan kitabnya. Asyik asyik bahasa Cina. Ada bahasa Inggrisnya nggak sih? Oh, ada. Nah, kalian bisa menemukan bahasa Inggrisnya di sini. Nanti di dalamnya dapat apa aja, ngecasnya seperti apa, ada touch areanya di mana, dan di sini disclaimer, kemudian cara ganti-ganti mode, tuh ada normal mode, musik mode, call mode. Oh, bisa ya? Ini modenya ada 4 teman-teman. Wow. Jadi ada mode musik, normal, mode musik, mode bertelepon, dan mode gaming. Wow, dan caranya sudah kita tinggal ngikutin saja di sini. Siapa sih yang hari gini nggak bisa bahasa Inggris ya, dan lain-lainnya. Oke, ini dari Marvel. Oke, mantap. Tenet, ini silikonnya masuk ke telinga. Kemudian kita dapat kabelnya juga. Kabelnya pendek saja, Type C, dari Type A ke Type C. Dan langsung direct ke ini dia bagongnya. Gede juga ya. Kita lihat. Ini masih crash nih. Kalian lihat unboxing. Nanti yang kalian dapat kayak gini kalau beli teman-teman. Tuh, wah, bener-bener kayak ini ya, Iron Case ya. Itu kopernya Iron Man sebelum jadi itu. Oh, nyala. Wah, keren teman-teman. Dibuka langsung. Oh, tuh, 100. Tandanya ini baterainya penuh langsung. Biasanya sih ada di sekitar 70%. Ini langsung penuh ya. Wow, keren banget. Ini ada R dan L-nya di sini. Di sini ada tulisan Iron Man, tukang setrika. Ya ada suaranya nggak sih kalau di ini? Oh ini masih, aduh, ini masih ada pembatasnya. Jadi kemungkinan dia kosong. Ini casingnya yang nol. Coba, eh, ya belum ada suaranya apa-apa. Oke, kita analisis dulu dari bentuknya ini. Futuristik banget ya. Tuh, terang nggak sih? Semoga terang ya. Tuh, futuristik ya. Cakep. Ntar tak pinggirin biar kelihatan. Nah tuh. Wow.
Mantap kali. Dipakainya harusnya nyaman sih bentuk kayak gini. Dan ini model in-ear ya, di dalam telinga. Ntar coba tak pakai dulu. Ya nyaman, nyaman. Enteng juga di telinga. Dan ada sensornya itu di atas tulisan Iron Man-nya ini. Di bawah lampu. Ini lampu ya ini pasti ya. Coba kita, ini dulu. Kita buka segel. Ya, ini. Kita tempel sini aja. Kita lihat. Sudah. Sudah. Kok nggak terjadi apa-apa? Oh, itu. Ngecas. Yang kiri ngecas, yang kanan ngecas. Berarti sesuai prediksi, mereka awalnya kosong. Ya, tuh. Oh, ini tanda dibuka casingnya. Lagi ngecas dulu teman-teman. Jadi saya nggak bisa langsung nyoba apakah ada suara enggaknya. Biar dia terisi dulu, supaya nggak cepat rusak ya. Kemudian secara penampilan dia oke punya. Full plastik. Full plastik. Jadi ini enteng tuh ngecasnya di sini. Oh, cuman penampilannya keren kalau dibawa. Ayo main game, ayo mabar mabar. Mabuk bareng. Ini apa? Wah, TWS-mu kok keren. Iya, Iron Man. Tuh, cakep teman-teman. Tuh langsung berkurangnya 99. Artinya dia benar-benar lagi ngecas. Nah, untuk kualitas suaranya bagaimana? Saya tes dulu teman-teman ya. GST-41 yang serinya Iron Man sudah selesai saya tes teman-teman dan beginilah hasilnya ya. Menurut saya dia ini dipakainya nyaman, ringan, enteng ya ini. Kemudian silikonnya ini pas di telinga dan untuk menutup suara sekitarnya itu nggak terlalu rapat ya. Jadi kita tetap bisa dengar dan sadar dengan situasi sekitar kita saat kita sedang bermain game dan juga mungkin mendengarkan musik sehingga itu masih aman. Ya, kadang kalau terlalu rapat itu juga bahaya karena kita jadi nggak tahu ada apa di sekitar kita gitu ya. Nah, kecuali kalian pakainya itu volume full dan terlalu tenggelam sama yang kalian dengarkan. Nah, itu baru kalian nggak akan menyadari ada apa di sekitar. Kalau saya pribadi pakai ini tuh nyamannya ada di volume 50 ya teman-teman ya. Tapi itu soal selera sih, kadang ada yang suka volumenya pelan, ada yang suka volumenya kenceng gitu. Kalau saya nyamannya sih ada di 50. Tuh, kalau ngecas kayak gini, cakep ya. Ini karena layar di kamera aja jadi kedip-kedip, aslinya mah nggak kedip-kedip. Terus kalau untuk kualitas suaranya seperti ini, dia suaranya empuk, detailnya lumayan, nggak kacau. Cuma ada suara ini ya, awal-awal tuh kayak ada suara pasir sedikit aja, sedikit. Jadi kayak ada gemericik pasir ketika kalau kita dengar di pantai yang pasirnya ketiup angin gitu. Nah, itu tipis kayak gitu, tipis banget, nggak mengganggu. Jadi seperti ada di atas drivernya itu loh. Kalau kita dengerin sesuatu kayak apa sih? Yang model subwoofer terus kita di atasnya kasih pasir sedikit dia bergetar-getar. Nah, kayak gitu. Nah, itu lebih gampang bayangin ya. Cuma itu sama sekali gak mengganggu, tenang saja ya. Kemudian soal balancing, dia ini tipenya vokal banget. Dan dia ini untuk musik ya, bukan untuk main game. Karena dia ini sebenarnya adalah untuk bermain game. Ini pertama untuk musik dulu. Itu terdepan itu vokal. Di belakangnya ada high atau treble dan paling belakang itu bass. Jadi bassnya dia nggak terlalu tebel. Cuman terdengar ada gitu ya. Bassnya itu nggak dalam sama sekali, blast teman-teman. Dan bahkan terkesan flat. Nah, kalau kalian itu para basshead ya mohon maaf nih, tapi kalau suka yang tipe suara yang ringan, nah GS T41 ini cocok nih. Ya, enak gitulah. Jadi kesannya terdengar ringan mendengarkan musik tuh. Sekalipun begitu, meskipun dia bassnya nggak dalam, biasanya kan yang bassnya cetek-cetek itu kalau kita dengerin musik kayak metal, pokoknya yang treble-treble tinggi itu suka pecah ya. Nah kalau ini nggak pecah, nggak repek, nggak cempreng gitu. Jadi tetap bulat. Dan kalau tipe bass yang tipis gini tuh memang asiknya adalah detailnya yang lebih kentara. Kadang kalau bass terlalu besar itu tuh bassnya detailnya justru tenggelam karena ketutupan sama gitu kan. Nah, apalagi kalau dengerin drum ya misalnya kayak musik kayak apa solo drum gitu ya. Nah, itu detailnya lebih terasa. Des, 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 bres, bres. Itu lebih terasa. Ya.
Yang saya suka dari Keys T41 ini adalah saat play musik semacam rock, metal, dan yang sejenisnya. Nah, itu detailnya memang bukan yang terbaik, tapi tetap asik dengernya. Melengkingnya efek gitar itu terasa banget dan menyayatnya itu ya kan kadang kan kalau gitar mainnya sangat menghayat itu kan kayak menyayat kayak main biola gitu ya. Nah, itu menusuk jantung tembus ke hati, teman-teman. Ya agak sedikit dilebihkan, tapi memang seperti itulah rasanya. Oh ya, ngomongin soal bass, itu buat dengerin Muse yang Hysteria itu kan enak juga loh, meskipun bassnya tipis, tapi vibe-nya tetap terasa. Tetap dapat, oh ini Muse gitu. Nah, oke, kita langsung ke tujuannya dia itu kan untuk gaming. Nah, sekarang saya jelaskan kualitasnya untuk main game. Surround-nya itu teman-teman, kena banget. Bahkan kalau gamenya itu ada hujannya, ya, itu saya pikir tuh hujan beneran di tempat saya gitu. Fidelity-nya tuh dapet banget. Kanan kirinya juga kena. Misalnya kalau kalian main RPG yang ada musuh atau teman di kanan, ya kayak ada musuh atau teman gitu di belakang kanan gitu ya. Nah, itu beneran di kanan suaranya. Dan di kanan tuh bukan hanya yang kanan doang yang bunyi, tapi yang kiri tetap dengar, cuma dominan yang kanan. Sehingga kayak dengerin musik 8 dimensi yang muter itu, kalian tahu? Nah, kayak gitulah rasanya. Jadi dia surround-nya dapat banget ya. Seperti suaranya itu berasal dari sekitar kita persis, bukan dari drivernya dulu. Jadi waktu ada hujan itu, wah, saya sampai lepas drive, sampai lepas dari telinga, ini hujan ya? Oh enggak, ternyata dari sini gitu. Saking miripnya teman-teman. Wah, pokoknya ini saya sih puas main game pakai ini. Nah, saya pikir ya ini hebat nih, ini TWS nih buat main game top ini. Salah satu jajaran atasnya. Nah, kalau main yang berhubungan dengan zombie, wah itu kerasa banget seremnya. Dan dengan delay yang tipis, karena ini Bluetooth-nya 5,4 ya. Bluetooth-nya 5,4. Mm. Itu bahkan nggak terasa ini ya, nggak terasa delay teman-teman. Latensinya tuh nggak terlalu terasa. Jadi real time banget gitu ya suaranya. Dan untuk bertelepon, nah disinilah masalahnya. Suara lawan bicara kita itu memang terdengar enak di telinga kita. Cuman kasihan mereka, mikrofonnya dia agak agak gimana ya, nggak terlalu nyaman lah gitu ya. Sehingga dia memang bagusnya untuk satu arah doang. Kita yang mendengarkan. Ya untuk mikrofon untuk sekedar ngomong-ngomong tertentu mungkin masih oke. Tapi kalau di game gitu kan nggak terlalu bermasalah ya lawan main kita atau teman bermain kita gitu. Kalau kita ngomong eh, agak-agak gimana rebek-rebek dikit loh, agak tajam suaranya gitu, tajam. Itu kayaknya sih nggak masalah kalau untuk main game. Tapi kalau untuk ngobrol di telepon gitu dia eh, kasihan yang dengerin gitu. Ya. Dan untuk mikrofonnya kayak gimana sih suaranya? Ini dia. Testing, testing, testing. Ini suara dari mikrofonnya ya teman-teman ya. Kalian bisa nilai sendiri dan kebetulan ini di luar ruangan saya lagi hujan deras. Nah, bagaimana kualitas suaranya? Kalian bisa menilai sendiri. Ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri. Cuma kalau dia perbedaannya ketika direkam suaranya dan dengan suara ketika bertelepon agak sedikit berbeda. Yang terdengar saat bertelepon itu dia sedikit tajam gitu aja. Tapi kayak gitu kurang lebih mirip ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Buat kalian yang sudah pernah mencoba yang ini Think Plus X Avenger serinya Iron Man. Nah, silahkan kalau komentar saja di kolom komentar. Siapa tahu punya pengalaman yang berbeda dengan saya. Dan mungkin kualitas suaranya berbeda juga sama yang saya jelaskan di sini. Tuliskan saja di kolom komentar supaya siapa tahu yang nanti yang mau beli itu ini bisa menimbang-nimbang. Oh iya enggak ya gitu. Mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Channel.